Yang pertama seperti biasa kita bahas di XAUUSD barang utama. Untuk XAUUSD daily di sini sudah break dari MA90 dan trendline. Jadi sudah bisa dilihat di sini trennya sudah mulai berbalik arah, yang tadinya bearish menjadi bullish. Tampak di sini sudah break di resisten. Ini adalah supply yang harus di breakout terlebih dahulu agar harganya bergerak bullish ya. Target berikutnya di sini ada area support kedua. Kalau mau coba ukur lagi dengan Fibonacci, kita dapat dua angka di sini, 1618 di resisten. Dan kemarin momen entry di 1272 dan resisten di sini di breakout ya. Ini adalah resistennya di sini. Momennya 1272 di sini. Jadi kemarin sempat ambil sell, ternyata hanya koreksi sedikit 50 sampai 100 pips. Ya, untuk target berikutnya kita ambil dari H4 major time frame di sini. Ini sudah break, berarti maksimalkan bisa ke 1618 dan resisten ya, kurang lebih harganya di 1798 sampai 99. Kemudian untuk resisten ada di 1808. Ya, untuk momen entry, kalau misalkan harganya sudah naik seperti ini lebih baik tunggu karena sudah break, targetnya kurang lebih di 1618. Jadi kalau mau entry sell konfirmasi ada di area sini, kembali reject di kurang lebih di harga 1765, bisa mulai cari momen untuk entry sell. Di sini juga untuk stokastik bisa dilihat overbought, kemudian ada divergent juga. Jadi tinggal tunggu konfirmasi kalau mau ambil sell, buy koreksi seperti kemarin. H1 M30 di sini untuk stokastik normal, belum ada candle pattern. Jadi untuk target bisa tunggu sampai ke 1618 baru cari momen entry sell di sini, atau sell ketika harganya reject di 1272 dan resisten. Jadi kalau misalkan mau digabung untuk area Fibo, ini untuk yang terdekat di sini, swing terdekat di H4 bisa dilihat ini ada di area 2618 ya. Jadi area ini bisa disebut krusial untuk terjadinya koreksi turun kurang lebih sampai ke resisten baru naik lagi. Ini ada area base. Kalau misalkan swingnya terbentuk di sini bisa diukur seperti ini, 38,2. Ini bisa jadi target ketika harganya break di resisten, baru bisa cari momen entry buy lagi. Jadi basicnya di sini lebih banyak buy daripada sell. Kalau misalkan kemarin kan untuk tren yang bearish lebih banyak sell-nya daripada buy, kalau sekarang lebih banyak buy daripada sell karena sell-nya hanya ambil momentum untuk koreksi. Kalau misalkan mau buy bisa continue ketika ada pattern atau pattern untuk continue harganya bullish. Oke, kurang lebih seperti ini untuk XAUUSD. Lebih enak dilihat di H4 atau di daily. Trennya di sini sudah mulai berubah. Jadi tinggal tunggu koreksi sampai ke 1618 atau reject di sini area resisten bisa dijadikan untuk entry buy ya, bagi yang tradingnya follow trend saja. Oke, berikutnya kita lihat di US 100.
Untuk US 100 ini sudah break di area resisten yang kemarin kita entry sell, koreksi kurang lebih di area sini. Dan untuk target berikutnya di sini ada resisten berikutnya di H4. Kita tandai dulu area base dan resisten. Ini bisa jadi area untuk kembalikan arah. Kemudian kita ukur dari Fibonacci, apakah berbarengan dengan rasio Fibo. Di sini ada 1272 dari swing yang terdekat, 2618, ini dari H4 ya. Jadi untuk areanya kalau misalkan mau ditandai bisa seperti ini. Jadi agar mulai paham untuk yang mana swing high kemudian low nya bisa seperti ini untuk menandai support resistennya di mana. Targetnya di sini ada 1272 dan 1618. Ini adalah area yang bisa digunakan untuk cari momen entry sell. Sellnya adalah buy koreksi ya, jadi bukan continue harganya bullish. Kalau mau entry buy di sini areanya berbalik arah terlebih dahulu ke resisten, lebih baik tunggu sampai ke 1618 dan 1272 dia harganya turun, lalu cari momen untuk entry buy. Biasanya kalau di stock market di sini waktunya untuk hold yang sudah ada area entry buy di bawah sampai ke area 1618. Di sini bisa take profit, baru tunggu harganya turun lagi kemudian buy lagi. Karena swingnya di sini belum terbentuk, kita belum bisa ukur dengan Fibonacci. Jadi kita tandai untuk support resistennya ada di sini. Ini adalah resisten, potensi terbentuk support baru ada di sini. Jadi tinggal tunggu harganya naik kurang lebih 1272, ini bisa entry sell dan 1618. Cari momen entry-nya, baru di sini bisa buy lagi di area sini. Untuk memastikan harganya dari bearish menjadi bullish, ini untuk MA90 masih ada di tengah, resisten sudah di breakout. Jadi syaratnya yang pertama biasanya ketika harganya break di resisten yang pertama akan membentuk resisten baru kurang lebih biasanya di 1618, dan histori resisten sebelumnya di sini ini ada base dan resisten, lalu turun membentuk support baru. Berarti bisa disebut atau bisa dibilang harganya yang tadinya bearish sudah berubah menjadi bullish ya. Kalau misal seperti ini masih satu wave, jadi masih ada potensi kemungkinan harganya bisa turun lagi sampai ke area support ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk US 100. Jadi untuk US 100 lebih baik tunggu terlebih dahulu karena untuk swing di sini belum terlihat, konfirmasi belum ada. Kurang lebih sampai ke area 1272, di sini 12023, baru bisa cari momen untuk entry sell. Jadi bukan langsung sell atau buy, tinggal lihat konfirmasinya seperti apa. Contohnya seperti kemarin, untuk entry sell kemarin adalah buy konfirmasi. Kita bisa lihat di sini ada dua resisten, yang bertemu. Kemudian area Fibo
100. Lalu di area sini ini kita bisa lihat turunkan time frame-nya M30 dan H1. Di M30 di sini ada swing low, jadi candle hijau diikuti dengan candle merah. Untuk M15-nya dan M30 juga ada divergen ya. Oke, divergennya di sini. Jadi ini adalah termasuk untuk konfirmasi dari teknik entry by divergen. Tinggal tunggu momen-momen seperti ini untuk cari momen entry sell ya. Oke, berikutnya kita lihat di oil. Untuk oil yang pakai arbitrage di sini sudah ganti kontrak ya. Jadi dari CLU Desember berubah jadi Januari. Untuk hari Senin mungkin akan mulai bisa digunakan untuk entry ya. Tergantung dari konfirmasi dari broker, biasanya ada email apakah sudah bisa digunakan untuk entry atau tidak, atau biasanya kalau misalkan kontrak yang lama tidak bisa digunakan berarti pindah ke kontrak yang baru. Harganya nanti bisa disesuaikan dengan signal ya. Basicnya dari arbitrage, jadi harganya pasti sama dengan ini. Kalau misalkan pakai express kurang lebih perbedaannya adalah 40 sampai 50 pips di atasnya. Oke, untuk oil targetnya kemarin masih sama. Kita bisa tarik di sini. Ini ada 161,8 dan 66,6. Ini adalah area SNR. Kalau mau diperlebar, oke, area SNR di sini. Ini bisa jadi target untuk cari momen entry sell di sini. Untuk sementara harganya bisa menunggu di sini karena ini ada engulfing. Kalau mau entry buy di sini sudah lumayan jauh. Untuk stop lossnya kurang lebih 150 pips lebih, jadi lebih baik tunggu harganya. Untuk sellnya di sini sudah terlambat karena dari Sarami di sini sudah tercapai kurang lebih 100 pips untuk TP ideal, jadi lebih baik tunggu dulu. Bisa entry sell untuk areanya kurang lebih di 61,8, jadi potensinya bisa terbentuk double top ya di sini. Batasnya adalah SNR di sini dan area Fibo untuk cari momen entry sell. Harganya kurang lebih di sini. Rejectionnya di 90. Kosong. Ini adalah area rejection untuk double top. Neckline-nya di bawah. Jadi dari neckline sampai ke resisten kurang lebih 200 pips. Kalau bisa entry dapat momen di sini. Ini sudah dapat kurang lebih TP2 biasanya di neckline. Jadi potensinya ketika di neckline ini bisa balik arah atau lanjut turun, targetnya sampai ke support dan 61,8. Di 61,8 di sini ada area base kecil. Ini ada potensi harganya turun. Di sini ada base juga. Ini yang biasa disebut di signal adalah area retracement ya. Oke, seperti biasa nanti ketika aggressive trade pasti ketika ada momen akan ada signal ya, jadi silakan diatur untuk lotnya. Lebih baik konsisten daripada dinaik-naikkan atau pakai saja mini lot. Oke, untuk oil kurang lebih seperti ini. Jadi ketika harganya break di 66,6, tentu targetnya di sini bisa lebih jauh.
78,6. Di sini kita lihat cuma ada base ya. Target tertinggi adalah di resisten. Oke, sampai di sini 3 pair wajib. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang request. Coba kita lihat di forex. Oke, ini di PJ. Untuk PJ rejection area di 1272. Momennya bisa kita lihat. Untuk price di sini sudah reject. H4 di sini ada divergent. Tinggal turunkan ke H1 atau M30. Oke, di sini ada pin bar. Kemudian untuk engulfing hampir sama tapi bukan ya. Kita lihat di H1. Oke, H1 ada harami. Ranknya lumayan lebar, kurang lebih 150 pips. Jadi lebih enak ambil di M30. Ini untuk hanging man candle atau pin bar 100 pips. Jadi yang mau coba entry buy, ini bisa jadi potensi terbentuk pattern baru ya, tapi belum tentu karena harganya di sini wave-nya baru 2 kali. Jadi bisa tunggu dulu ya. Untuk plan-nya rejection area di 1272. Jadi untuk target berikutnya kalau kita bisa ikuti, ini adalah trendline-nya. Kita tandai dulu supportnya. Untuk target kita bisa ukur dari Fibo 50 8 di sini. Untuk maksimalnya bisa di 1272. Oke, di sini masih ada 1618 ya. Kita lihat dari swing yang sebelumnya berbarengan dengan 1272. Untuk rejectionnya di ujung harga. Seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk GC. Jadi untuk plannya di sini ini masih bisa digunakan untuk entry buy ya. Risknya lumayan lebar kalau mau coba entry, kurang lebih di harga 16, 63, 920. Coba kita lihat. Oke, 920. Ini break di pin bar di sini dan ada divergent. Salah satunya ada divergent. Kalau kita lihat ini adalah divergennya. Keempat ada divergent. Untuk divergent di sini stokastik di bawah, harganya di atas. Yang kedua untuk stokastiknya di sini ada di atas, tetapi harganya ada di bawah ya. Ini adalah penyimpangannya. Jadi kalau mau coba entry buy
confirmnya sudah ada. Di H1 ada inset bar tetapi belum break, kurang lebih di harganya di sini 164.650 untuk inset bar di H1. Kemudian di M30 nya hanya ada pin bar dan rejection di 1272 ya. Divergent kita lihat hanya di H4, jadi risknya lumayan lebar karena divergentnya di H4. Jadi untuk SL kalau mau entry buy kurang lebih harganya di situ 1963 sampai 1663, 163 920 dan 16400. Ini untuk SL nya kurang lebih 100 pips. Oke, ini untuk GC, coba kita lihat di chart lain. NZD USD di sini baru breakout untuk trendline ya, jadi ini masih menunggu, targetnya masih lumayan jauh, akan ada koreksi di tengah-tengah seperti ini. Jadi kalau mau coba entry ini sampai di 61,8 untuk NZD USD ada di area trendline. Potensinya kalau misalkan harganya break ini bisa lanjut naik. Untuk resisten dan support selanjutnya kita tandai dulu, ini 78,6. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk rejectionnya ketika harganya berbalik ini ada support, bisa turun ke area support ya, karena harganya kita lihat di sini masih bearish, swingnya belum terbentuk yang kedua. Jadi yang pertama ini bisa jadi harganya turun dulu untuk koreksi baru naik lagi. Karena di sini swingnya belum terbentuk, kita hanya bisa lihat dari support resisten sebelumnya ada di sini. Ini ambilnya dari daily major time frame. Jadi nanti koreksi sampai ke area resisten. Swingnya belum terbentuk ya. Baru bisa naik lagi. Jadi yang pertama low yang pertama, kemudian high, kemudian terbentuk lower low yang kedua di sini. Untuk NZD USD karena harganya masih menunggu, kurang lebih seperti ini. Untuk entry buy di sini sudah agak ketinggalan ya, karena untuk stop lossnya lumayan riskan ketika harganya naik seperti ini bisa koreksi dulu. Oke, di sini kita lihat ada di CAD/CPY 4 ada divergent sama dengan di GC yang tadi ya. Areanya di sini cukup lumayan, ada di area support, multiple rejection 1 2 3, kemudian di sini 4, berikutnya di sini 5 sudah reject. Jadi kalau mau kita lihat untuk pembalikan arah 2618 belum sempat menyentuh, tetapi di sini sudah ada area support ya. Coba kita lihat dari swing yang sebelumnya.
di 61,8 di sini sempat ada koreksi, harganya turun, reject di 78,6, naik sampai ke area resisten di sini ya. Jadi ini bisa dikatakan support resisten. Untuk kenaikannya kita bisa lihat kurang lebih targetnya sampai di sini. Kalau kita ukur dengan Fibonacci, oke, di sini ada 61,8, 50 dan 38,6, ini bersamaan dengan area SNR yang tadi ya. Di bawah 50 di sini hanya ada support. Ini potensi pembalikan arah. Jadi kalau mau entry buy di sini, ini targetnya lumayan 180 pips. Kita lihat turunkan time frame-nya di H4, di sini sudah dapat ada divergen. H1 sama, kita lihat ada divergen, belum sempat running. Untuk M30 ini bisa kita lihat untuk konfirmasi entry, ini ada di doji, H1 juga ada doji candle, sudah break. Jadi kalau misalkan harganya belum sempat bergerak atau ada gap di sini, ini bisa digunakan langsung untuk entry buy. Stop lossnya tentu di baliknya. Kalau kita lihat untuk SL, harganya di sini kurang lebih 60 pips untuk stop loss. Oke, kurang lebih seperti ini untuk CAD CPY. Jadi baru ada momen untuk entry, langsung entry di CAD CPY selama harganya tidak ada gap ya, atau masih sideways di sini, ini bisa digunakan untuk entry buy. Oke, sampai di sini. Sebelum saya tutup untuk webinar hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak Novi Aprianto, minggu ini baru join lagi. Hari ini kita dapat kurang lebih 5 atau 6 pair. Yang pertama di XAUUSD, di harga masih di area Fibo. Jadi yang mau cari momen entry sell, stokastik sudah di atas, belum ada konfirmasi ya. Jadi kalau mau cari momen bisa digunakan. Kemudian berikutnya di US100, masih cenderung menunggu karena harganya sudah naik sampai ke 1272 dan 1618 untuk cari momen entry sell. Untuk buy-nya tunggu sampai berbalik arah sampai ke area resisten di sini ya, baru bisa entry buy. Kemudian untuk oil di sini masih menunggu harganya sideways, kemungkinan bisa jadi penan lagi di tengah-tengah seperti ini sampai ke area 61,8 untuk reject di resisten di sini. Ini bisa cari momen untuk sell ya, adalah retracement. Lalu tadi ada di GC, untuk GC ada divergen di H4, konfirmasinya di M30 ada hanging man candle ya. Price nya di sini bisa dilihat perpanjang di bawah. Jadi selama belum di break, ini masih areanya kurang lebih price nya naik untuk koreksi ke atas. Ini di GC ya, sampai harganya breakout, ini bisa lanjut naik. Kemudian untuk yang tadi di NZD USD, ini sudah break di trendline, jadi target berikutnya 78,6 dan
100 di resisten. Kalau mau cari momen untuk entry buy, tunggu ketika ada pattern atau candle pattern di sini. Karena belum ada tanda-tandanya, jadi untuk entry menunggu buy atau sell rejection di area support dan trendline, kemudian ada di 61,8. Lalu yang terakhir tadi di GJ ya, ini bisa digunakan untuk entry buy. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup untuk webinar hari ini. Terima kasih yang sudah bersedia hadir. Untuk tambahan yang ingin request, silakan request di grup, nanti akan saya tambahkan di roadmap ya. Oke, kalau gitu terima kasih, selamat sore, semoga tradingnya semakin berkembang.